Part 3. Pada saat matahari mulai terbenam, puing-puing reruntuhan sekte surgawi utara membentuk bayangan di tanah, dan reruntuhan itu disebut dinding 10.000 roh. Pola misterius di dinding itu akan membentuk tulisan saat tersinari matahari, dan tulisan itu menggunakan bahasa yang terlupakan, yaitu bahasa kerajaan bulan rendah. Dinding 10.000 roh itu dibangun dan ditulis oleh ketua sekte pertama, dan terus diwariskan kepada ketua sekte generasi keempat. Oleh karena itu, saat aku masih kecil, ayah menyuruhku untuk belajar menguasai bahasa kerajaan bulan rendah, daripada harus berlatih bela diri. Semua orang menganggap tulisan di dinding itu hanya sebatas ukiran kuno, karena cuma aku saja yang diperbolehkan untuk mengerti bahasa kerajaan bulan rendah. Orang lain menganggap aku hanya sekedar bersantai di atas, dan semoga saja mereka selalu beranggapan seperti itu. Aku harus membuat mereka meyakini itu, karena jalanku masih panjang untuk mempelajari bela diri. Inti sekte surgawi utara melalui jalan dinding 10.000 roh. Selama masih dikawal aliansi pusat surgawi, aku tidak boleh menonjolkan diri. Aku harus menjaga rahasia dan harus bersabar untuk waktu yang tepat. Tampak seorang yang datang mengendarai kuda. Jin Muwon bergegas turun dan langsung menghampirinya. Pengendara kuda itu adalah Wang Chol. Ia mantan prajurit sekte surgawi utara. Jangkauan ilmunya hanya seputar melindungi diri. Jadi dia prajurit paling lemah di sekte surgawi utara. Meski begitu, loyalitas dan kesetiaannya tak tertandingi. Sesudah meninggalkan sekte surgawi utara, dia bekerja sebagai pedagang keliling, dan selalu membawa persediaan untuk Jin Muwon. Wang Chol pun turun dari kudanya, sambil menyapa. "Bagaimana kabar Anda, Tuan Muda?" "Baik Pak Huang. Bapak gimana kabarnya?" jawab Jin Muwon. "Aku baik-baik saja Tuan," ucap Pak Huang. Jin Muwon berterima kasih kepada Pak Huang karena sudah mampir. Tiba-tiba Pak Huang fokus pada jari Jin Muwon yang dibungkus kain, sambil bicara, "Tuan Muda, apakah begundal itu melukaimu lagi?" "Apa itu ulah pengawal baru?" Jin Muwon menjawab dengan senyuman. "Bukan, mereka tidak berulah Ho." "Pak Huang gak usah cemas." Jin Muwon mengalihkan perhatian. "Mulai sekarang perhatikan dirimu, Pak Huang. Aku bersyukur sudah dibantu selama ini. Tuan Muda juga tidak layak hidup seperti ini. Saya tidak rela. Tanpa sekte surgawi utara, mungkin saya sudah jadi mayat di dalam dunia persilatan," jawab Pak Huang. Jin Muwon sangat kagum. Loyalitas Pak Huang sangat luar biasa. Sambil menunjuk Jin Muwon berkata, "Pak Huang, kenapa Anda membawa batu?" "Oh itu Tuan. Saya dapat sewaktu pergi ke Unnam. Batu itu jatuh dari langit. Dan batu itu dianggap sakral oleh suatu suku. Tapi suku itu dibantai. Jadi batu itu tak bertuan. Lantas aku bawa saja." Jin Muwon kaget mendengar ada suku dibantai. Sepertinya mereka melawan pasukan tinju sempal, dan pasukan tinju sempal itu menetap di Unnam. Setelah berkhianat, 4 besar surgawi utara membentuk pasukan masing-masing. Sang pedang hantu terkutuk, Yeon Cheon Hua, mengumpulkan pengguna ki pedang elit dan menetap di barat. Mereka disebut pelindung surgawi barat. Sang angin topan, Kyung Museng, mengumpulkan pasukan yang dijuluki awan mengepul, tapi belum menunjukkan gerak-geriknya. Sang penguasa darah besi, Jae Hyuk Sim, punya pasukan terbesar, dan membangun istana besi di daerah utara. Sang tinju iblis, Jo Chon Wo, yang terkenal bengis, membentuk pasukan haus darah, yang dijuluki pasukan tinju sempal. Keduanya langsung bergegas masuk ke rumah. Sementara itu dari kejauhan tampak wakil kapten yang memperhatikan mereka berdua.
Dia sangat menyayangkan dengan keloyalan Huang Cheol. Dikarenakan penerus Sekte Surgawi Utara dalam keadaan menyedihkan, rasanya dia tidak punya tujuan hidup. Menghabiskan waktunya sebagai tukang pandai besi, dan memanjat menara setiap hari, sungguh sangat disayangkan. Jika ia belajar ilmu bela diri, mungkin ia akan menjadi pemimpin hebat. Sang wakil kapten dikejutkan dengan kedatangan elang pembawa pesan. Ia langsung saja menghampiri kapten untuk mendengarkan isi surat tersebut. Sehabis baca isi surat tersebut, sang kapten langsung murka. Brengsek, setelah mereka mengirim kita ke sini, mereka tidak menghubungi sama sekali. Sekarang mereka bilang tamu kehormatan akan datang. Ini bukan Danau Dongting, bukan tempat menikmati pemandangan. Dengan raut wajah yang kesal, sang kapten menyuruh kepada wakil kapten untuk memperbaiki satu rumah megah. Di tempat lain, Jin Muon bersama Huang Cheol masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan perbincangan di luar tadi. Jin Muon bertanya kepada Huang Cheol, "Pak Huang, gimana kabar dunia sekarang?" Jawab Huang Cheol, "Ah iya, kabar terbaru tentang ahli bela diri yang lagi naik daun. Namanya Dam Sochon. Karena dia sudah menantang 100 pendekar bela diri dan memenangkan semua pertarungan. Sekarang ia menjadi pusat perhatian dunia." Dam Sochon adalah anak ketiga dari 9 langit, dengan julukan yang tak teraih, yaitu Dam Jeoksim. Awalnya Dam Sochon dianggap remeh oleh masyarakat, karena dia cuma bocah umur 18 tahun. Tapi setiap kali ia menantang seseorang, ia akan membawa malapetaka dan kehancuran. Sekarang keberadaannya membawa ketakutan dan kekaguman dari masyarakat dunia persilatan. Masyarakat menyebutnya sang penantang 100 orang. Dengan pertumbuhannya, dapat dipastikan kalau ia akan menjadi pilar tangguh di dunia persilatan. Menurut rumor dia akan menuju ke utara. Saat ini sekte-sekte di sekitar kita agak gugup. Waktu pun berlalu begitu cepat, sehingga Pak Huang pun langsung pamit untuk meneruskan perjalanannya. Lantas Pak Huang diantar oleh Jin Muon sampai depan gerbang sekte. Jin Muon pun sedih, karena harus berpisah lagi dengan Pak Huang. Ketika Jin Muon mau kembali lagi ke sekte, tiba-tiba wakil kapten menghampiri Jin Muon untuk meminta izin perenovasian sekte. Wakil kapten menyapa kepada Jin Muon, "Tuan Jin, aku mencari kemana-mana. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa tamu kehormatan Aliansi Pusat Surgawi akan datang di musim semi. Jadi kami akan memperbaiki dan memakai keraton Huan Cheon. Lakukanlah sesuka kalian. Lagi pula bangunan itu sudah terbengkalai. Jadi tak ada masalah. Kalau cuman mau bilang gitu, aku pergi dulu." Jawab Jin Muon sambil bergegas pergi ke menara rumah 10.000 roh. Jin Muon berjalan sendiri di keheningan malam. Perlahan-lahan ia masuk rumah. Tapi baru saja beberapa langkah, Jin Muon merasakan ada hal yang mencurigakan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tanpa diduga, dari belakang ada seseorang menodongkan pisau kepada Jin Muon. "Siapa kau?" tanya orang yang menodong itu. Jin Muon kaget dengan suaranya, seperti suara perempuan. Kata Jin Muon, "Apa maksudmu? Harusnya aku yang bertanya." "Aku tanya duluan," ucap si penodong. Jin Muon dengan keadaan gemetar menjawab, "Aku yang punya tempat ini." Tiba-tiba pisau yang dipegang si penodong itu jatuh, dan si penodong itu pingsan. Dia begitu lemas, karena di tubuhnya banyak sekali luka yang mengakibatkan darahnya banyak keluar. Jin Muon pun kaget, ternyata ceweknya secantik ini. Jin Muon kebingungan. Kenapa bisa ada cewek di sini? Apakah ia kriminal? Jin Muon langsung memeriksa keadaannya dan memastikan ia masih bernafas atau tidak. Dan ternyata masih bernafas. Jin Muon tambah kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan. Tanpa banyak berpikir, Jin Muon langsung membawa wanita itu ke kamarnya.
Jin Nuwon kaget melihat bekas lukanya. Sepertinya dia diserang pedang ki beracun yang sangat mematikan. Jin Nuwon mengingat dia pernah diberi obat penawar racun dan berkhasiat melindungi sirkulasi ki dalam tubuh. Obat itu pemberian Huang Cheol. Jin Nuwon yang baik hati, walaupun dia tak mengenalnya, dia tetap saja mengobatinya. Pertama-tama dia melihat dulu bekas lukanya. Ia pun memasukkan obat ke dan menancapkan beberapa jarum akupuntur kepada wanita tersebut. Sesudah beres semua itu, kulakukan yang terbaik. Rasanya pendarahan sudah berhenti. Lagi pula, siapa kau? Dan dari mana asalmu? Tamu tak diundang, terus saja berdatangan, ucap Jin Nuwon dengan raut wajah yang sangat capek. Sampai sini dulu ya, part 3-nya. Kalau rame, nanti saya lanjut ke part 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.